bonus dari YouTube gimana? Alhamdulillah kalau saya sendiri, alhamdulillah perjuangan saya masih dihargai. Walaupun orang di luar saya masih belum menghargai perjuangan saya, alhamdulillah YouTube sudah menghargai. Kalau kamu Din, gimana Din? Kalau saya mas ya senang, pasti senang mas. Cuma nggak nyangka sebelumnya mas. Karena waktu itu ya bener yang dikatakan Bayuska kan mas. Ya, Haters pertama itu sebenarnya orang terdekat kita yaitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan saudara-saudara saya yang masih muda dan kreatif. Ya. Mereka adalah yang memberi inisiatif saya membuat konten YouTube. Ya, mereka ini meskipun usia jauh di bawah saya, tapi mereka adalah guru-guru saya di bidang YouTuber ya, karena mereka sudah lebih expert daripada saya tentang per-YouTubean ya. Mereka kreator konten ya, tidak hanya YouTube yang mereka buat, ada beberapa media ya yang mereka buat. Kita sih pinginnya sobat-sobat semua biar tahu nih apa sepak terjangnya beliau, apa case suksesnya beliau yang bisa beliau seperti ini ya. Oke, sebelum kita nanyain satu-satu ini, biar kenalan dulu nih. Siapa dua pemuda kreatif ini? Oke, monggo Mas Rian dulu. Terima kasih saudara-saudaraku semua. Saya awali ya. Perkenalkan, nama saya Rian Hamdani, asal saya dari Banyuwangi. Alhamdulillah saya sebagai media partner dari Mas Sofi juga, dan saya selaku pemegang akun YouTube TNJ Official. Terima kasih Mas Sofi. Monggo Mas Dimas. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini manggilnya dulu apa sahabat sama yang bicara. Terserah, bebas ya. Jadi nama saya adalah Dimas, saya asli Jember dan kebetulan saya admin dari channel Pangeran 22. Oke, seperti itu Mas. Oke, dan ya mereka adalah orang-orang yang expert di bidangnya. Ya saya belajar dari mereka berdua. Saya bisa seperti ini karena mereka berdua. Saya sih karena mereka usia lebih muda dari saya panggil namanya ya. Satu panggil Rian, satu panggil Dimas. Saya tanya nih ke Dimas dulu nih. Iya, enggak Mas. Emang cita-cita jadi YouTuber? Ya, kalau cita-cita jadi YouTuber sih buatan Mas. Cuma saya tuh dulu pernah berdoa emang, ya Allah, saya itu pengen dikenal orang seperti itu Mas. Cuma pernah, tapi saya gak kenal YouTuber waktu itu. Dan alhamdulillah yang mungkin perantara dari Gusti Allah ya ini Mas, lewat YouTube ini gitu. Itu, Mas. Berarti sebagai YouTuber ini karena jalan, bukan karena start awal gitu. Betul Mas. Kalau Rian? Kalau saya sendiri dulu nggak ada Mas, maksudnya tujuan saya ke dunia YouTube. Tujuan saya dulu termotivasi ya dari anak-anak ngupload YouTube. Cobalah saya upload video. Dan awal video saya hanya sekedar beberapa detik video saya upload. Tapi lama kelamaan kok video pertama saya waktu ngevlog di Madiun itu ditonton lebih dari 15.000 orang. Maka dari itu saya saya tak coba lagi. Tapi saya tidak memiliki keinginan saya menjadi YouTuber, tidak. Tapi alhamdulillah ya, karena yang dikatakan Mas Dimas, Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Mungkin jalur saya seperti ini. Dan kemarin itu saya juga sebelum itu, setelah waktu lulus kuliah, saya pernah melamar pekerjaan dan mungkin belum ada yang nyantol. Mungkin saya berpikir secara positif, mungkin ini jalur saya, mungkin ini karir saya untuk berkarya. Tapi untuk mencari ladang di YouTube itu masih belum ada kepikiran di situ Mas. Tapi sudah menghasilkan dong. Alhamdulillah. Mereka berdua ini sudah pernah menikmati manisnya hasil dari YouTube. Kalau saya sih belum. Kalau saya belum ya, jangan khawatir ya. Tapi yang saya baca dari mereka berdua adalah mereka memanfaatkan momen secara optimal. Apa yang ada di depan mata mereka ambil, tidak menunggu sesuatu yang harus mereka persiapkan. Sebenarnya gini Mas Sofi, sebenarnya tidak memanfaatkan sih, tapi berhubung ada yang dimanfaatkan. Memaksimalkan.
Oke, setahu saya ini kan buta YouTube awalnya kenal YouTube dari kalian berdua. Jadi ada sesuatu yang terutama alat yang harus dipersiapkan. Apa memang dulu di saat kalian sudah, ini harus YouTuber main YouTube nih, aku nih. Kalian nyiapin alat apa jalan apa adanya dulu? Jalan apa adanya. Jalan apa adanya. Jalan apa adanya. Nggak coba ya. Maksimalkan alat yang ada, tapi jangan mempersiapkan alat baru kita melakukan sesuatu. Jadi apa yang ada dulu kita manfaatkan. Betul. Ya. Oke, kalian usia ya 24 25 lah ya. 24. Selisih 15 tahun. Nah, tapi saya terus terang waktu dia ngobrol sama saya ya 2-3 bulan yang lalu, dia bercerita masalah YouTube. Ternyata yang saya pikirkan tentang YouTube itu jauh di luar pikiran saya. Mereka jelasin ternyata YouTuber itu kreator konten YouTube itu banyak hal yang harus dilakukan ya. Makanya dengan sukarela, dengan ikhlas mereka berdua ini ngajarin saya apa ya. Kita belajar bareng Mas, jangan mengajarin Enggak bisa. Karena saya kalau belajar bareng itu sama-sama tahu kita cari ilmu bareng-bareng. Tapi ini kan enggak, dari saya tidak tahu apa menjadi ya sedikit tahu lah tentang awal pertama dapat bonus dari YouTube gimana? Alhamdulillah kalau saya sendiri, alhamdulillah perjuangan saya masih dihargai. Walaupun orang di luar saya masih belum menghargai perjuangan saya, alhamdulillah YouTube sudah menghargai. Kalau kamu Din, gimana Din? Kalau saya Mas ya senang, pasti senang Mas. Cuma nggak nyangka sebelumnya Mas. Karena waktu itu ya bener yang dikatakan Bayuska kan Mas. Ya, tahu. Haters pertama itu sebenarnya orang terdekat kita, yaitu orang tua gitu kan. Sebelumnya maksud saya itu orang tua saya selalu, kamu ngapain main kayak gituan, kerja gitu kan. Yang nyata seperti itu ya. Kamu nih keluar malam, kerjanya pagi, berangkat pulangnya pagi lagi gitu kan. Kamu ngapain? Nah itu kan termasuk hater juga kan. Iya. Nggak ngerti perjuangan. Nah setelah saya dapat, yang orang yang pertama saya kasih itu memang orang tua. Ibu, ini hasil saya yang selama ini sampean sangka aneh-aneh gitu. Ini yang saya lakukan hal positif. Nah dari situ saya mau keluar jam berapapun Bebas ya. bebas. Sampai kan rata tergulai Mas ya. Ya, berarti luar biasa ya. Jadi gini, kalau saya petik dari hikmah mereka berdua ini adalah mereka tidak mau ngapa-ngapain sebelum mereka bisa ngapa-ngapain. Jadi mereka tidak banyak komentar tentang apa yang mereka kerjakan, tapi mereka buktikan apa yang mereka kerjakan, ini loh hasilnya. Jadi di saat orang yang awalnya sorry bahwa menilai mereka negatif, akhirnya jadi positif tanpa mereka memberitahukan apa yang mereka kerjakan. Jadi ya mereka tunjukin nih ke orang-orang yang betul seperti itu. Mereka kerjakan ternyata ada hasilnya ya. Jadi sobat-sobat muda semua terus berkarya, apa yang ada di pikiran sobat semua tinggalin dulu deh, kanan kiri yang kiranya menghambat apa yang ingin sobat lakukan. Iya betul. Berikutnya nih, saya yang sudah merasakan ya, saya hampir 1 bulan lah ya, Dim ya sama Rian, karena ini mentor saya. Dalam 1 bulan ini grafik saya naik turun. Jadi, apalagi dia ya, maksudnya gini. Oke, awal start saya semangat, tapi dalam satu momen saya tuh agak jenuh gitu kan. Saya ingin tanya ini, bukan buat saya aja ya, buat sobat-sobat semua, gimana caranya untuk menstabilkan hati ya, terutama biar kita istiqomah tentang membuat konten gitu. Oke nih. Saya dulu Mas. Oke. Nah, kalau saya sendiri itu memang saya kan sebelumnya kerja Indomaret Mas. Pernah dikasih motivasi juga oleh salah satu distributor center HRD-nya Mas. Nah, jadi orang yang bisa menjaga semangat kamu ya diri kamu sendiri, seperti itu Mas. Jadi saya kalau udah mulai
lemah, udah mulai capek, jenuh, saya nggak ada yang bisa ngatur saya kecuali diri saya sendiri. Kalau saya nggak melawan ya percuma gitu. Terus yang kedua, saat saya udah mulai nyerah juga, mulai kalah wes intinya, saya ingat saya pernah baca kata-kata itu, kalau kamu udah mulai lelah, coba kamu ingat-ingat wajah orang-orang yang selalu menghina kamu. Seperti itu, Mas. Apa kamu mau tetap dihina terus? Apa kamu mau bangkit? Luar biasa. Hebat ya. Itu buat kita nih, buat kita yang baru punya konten YouTube atau sobat yang mau membuat konten YouTube ya. Ayo, Rian. Kalau saya seperti ini Mas, saya kan seiring berjalan, ini kan saya pernah latihan silat juga Mas ya. Seiring berjalannya waktu saya kan belajar dari semua hal. Tapi pernah pelatih saya mengatakan seperti ini. Ini wejangan Jawa ya Mas maksudnya. Sepiro gede ning sengsara yang tinompo amung dadi coba. Apa itu apa? Bahasa Indonesianya apa? Seberapa besar cobaan, seberapa besar penderitaan apabila kamu jalan dengan hati yang ikhlas, semata-mata itu hanyalah cobaan dan kamu suatu saat akan mendapatkan kemenangan. Seperti itu. Dalam ini. Iya, maka dari itu saya mengambil petikan seperti itu Mas. Saya berjalan bagaimanapun duri tertancap di kaki saya tetap ingat itu. Suatu saat duri yang menancap di kaki saya dan kaki saya semakin kuat dan suatu saat langkah saya akan semakin besar seperti itu Mas. Dan pelatih saya mengatakan seperti ini juga. Lek awakmu nyerah, ini maaf bahasa Jawa. Lek awakmu nyerah, awakmu wis kadung jegur. Lek awakmu mentas, ya awakmu eman-eman karo lek wis jegurno pisan. Biar apa yang kamu rasakan itu terwujud di kemudian hari seperti itu. Sorry, tadi bicara silat tadi. Ini mereka benar pendekar dari Pancasila persaudaraan setia mitrate ya. Sama persaudaraan. Mereka berdua ini punya mutu sendiri-sendiri ya di kontennya. Kalau mutunya Rian apa Rian? Los bahagia. Pangeran dua. Los gak rewel. Luar biasa ya. Tapi moto saya seperti ini Mas. Kenapa saya menggunakan los bahagia di saat kondisinya seperti yang saya tanyakan tadi untuk menjaga semangat saya. Dimanapun kondisi saya, bagaimanapun saya seperti apa, orang-orang di sekitar saya seperti apa, saya harus berusaha bahagia. Karena kebahagiaan itu akan berdampak ke semua lingkungan kita. Kalau makna di los gak rewel? Saya hampir sama sih Mas, Ya. dalam keadaan apapun, pokoknya saya harus tetap los itu. Mau berangkat tuh gak punya bensin kayak atau fisik lagi lemah tapi udah acaranya jam sekian ya harus berangkat. Pokoknya rewel. Pokoknya gak boleh rewel. Gak rewel. Luar biasa. Ternyata yang mereka ceritakan adalah sesuatu hal yang sangat positif ya buat kita. Dan pernah dialami ya Mas. Iya. Real. Dia menceritakan histori beliau, dia tidak menceritakan sesuatu yang fiktif. Ya, jadi mereka real, yang mereka jalani mereka ceritakan. Jadi itu real buat kita, buat mereka berdua real yang sudah mereka jalani. Jadi gini, YouTuber itu identik dengan ide, ya. Berarti ide yang dijalanin adalah sesuai dengan apa yang kita sukai. Betul. Boleh nanya nih enggak nih? Ya, boleh. Fokus kontennya di kalian berdua nih apa? Boleh nggak? Boleh ya. Silakan. Kalau Dimas? Kalau saya untuk kan punya 2 channel saya masuk yang di Pangeran 22 itu lebih ke pencaksilat dan film. Sorry, pencaksilat PSAT apa? Semuanya Oh, Mas. semua pencaksilat. Semuanya. Berarti beliau ingin menunjukin mengenalkan ke masyarakat luas inilah bela diri asli Indonesia. Yang kedua? Terus yang kedua Pangeran 22 manajemen yaitu lebih ke musik. Karena kebetulan saya juga bisa. Ya, berarti sebetulnya yang musik ini adalah jiwamu awal sebelum jadi itu. Betul sekali Mas. Iya. Karena sebelumnya saya emang anak band Mas di kampus. Seperti itu. Oke, mantap. Jadi, mungkin yang insya Allah akan cepat besar lah yang musik ya, karena hatinya memang dia di musik. Kalau dia? Kalau saya dulu sebenarnya gini Mas. Awalnya YouTube saya tuh namanya Rian Aster ya. Rian Aster kemudian apa Aster itu? Arek Sejahtera. Oke. Itu sudah lumayan up juga. Kemudian saya ganti nama
Teratim Nak Jinggo. Karena apa? Saya ingin, karena Teratim Nak Jinggo itu adalah ikon Banyuwangi. Maka dari itu saya ingin Teratim Nak Jinggo itu tidak dikenal di Banyuwangi saja, dan saya ingin meng-upkan ke publik. Nanti ketika saya sudah selesai up ke publik, tugas saya bukan selesai sih. Tugas saya hanya gimana ya? Dulur-dulur bener bahwa saya Nak Jinggo itu ikon Banyuwangi, asli Banyuwangi seperti itu. Dan kemudian saya ganti TMJ official krono jenenge wong kegawan Mas. Ganti TMJ official. Tapi sebenarnya di konten saya tidak mengutip pencak silat sih sebenarnya. Tadi kemarin tuh saya habis sharing dengan saudara-saudara. Ya tapi juntrungnya tetap ada di khususon ilah di pencak silat juga, tapi lebih ranah ke dalam interorganisasi. Tapi kita juga akan melebar di semua hal yang kita pikirkan pada saat kita ke depan nanti seperti itu Mas. Luar biasa sobat. Ya, jadi kita harus tahu ini mau ngapain nih kontennya, arahnya kemana, tujuannya apa. Jadi di saat kita menjalankan sebagai YouTuber, ya kita udah ketata ini arahnya kemana. Seperti saya, yang mereka ajarkan saya ya. Jadi banyak hal sebetulnya yang menurut saya, yang saya alami dalam 1-2 bulan ini, sesuatu yang menurut saya susah ternyata tidak susah, ya kan? Karena mereka berdua, karena saya merasa susahnya karena saya belum tahu. Di saat mereka berdua menceritakan teknik, strateginya sebagai YouTuber seperti yang beliau ceritakan tadi, ya ternyata ya nggak mudah. Tidak susah-susah amat. Yang susah adalah keistiqomahan itu ya. Jaga mood kita biar tetap stabil untuk buat konten yang kreatif. Betul sekali. Khususnya lebih manfaat. Ya, khususnya manfaat untuk banyak orang. Ya, di lain kita dapat vitamin dari YouTube, kita juga dapat pahala. Karena membahagiakan orang lainnya. Luar biasa ya. Oke nih. Banyak hal sekarang YouTuber ya. Banyak hal yang hampir semua lini ada di YouTube. Hampir semua yang ada di televisi sudah ada di YouTube. Betul. Kalau menurut kalian berdua ini, YouTube itu prospeknya ke depan gitu? Kalau saya mandang Mas ya, YouTube prospek ke depan begini sih. Kita ibarat membangun sebuah sistem. Kita berkarya saat ini. Oke lah, karya kita saat ini belum ada hasilnya. Yang kita katakan masih kasaran memang belum banyak. Tapi nanti lambat laun orang di Indonesia atau di dunia ini semakin banyak, dan ke depan itu pasti akan mengenal sebuah gadget, dan di gadget itu pasti tidak akan hilang yang namanya YouTube itu. Nah, maka dari itu kita berkarya sekarang, kita bisa menikmati sekarang, dan insya Allah di kemudian hari kita juga akan menikmati. Ibaratnya video kita semakin banyak, kreativitas semakin banyak, dan ketika kita sudah lanjut usia, kita istirahat, mungkin ini perkiraan saya saja, mungkin kita juga tetap dapat fee dari itu, walaupun sampai sekarang pun penghasilan walaupun masih belum sedikit, tapi masih belum banyak, tapi mengalir sedikit demi sedikit seperti itu Mas. Kita tidak bisa memprediksi bagaimana kedepannya juga, tapi kita hanya mengestimasikan bahwanya ke depan seperti itu Mas. Karena YouTube adalah mungkin nyanyi TV itu loh Mas. Wes kan dulu radio digeser oleh TV, kemudian digeser, dan sekarang bukan digeser ya. Ada sebuah saingan mungkin dari YouTube. Itu saya rasa prospek YouTube ini juga sangat luar biasa Mas. Kalau kamu pribadi Mas melihat YouTube ya Mas ya yang dikatakan Mas Rian sangat luar biasa. Karena kalau emang nggak luar biasa artis-artis sekarang YouTube ya. Artis-artis yang udah nggak bingung yang mau cari makan besok gitu kan, yang udah pasti ada sih bikin YouTube sekarang. Selain mereka berkarya, karena YouTube kan bukan cuma itu aja kan tujuannya, karena emang menyalurkan karya kita. Kita juga
bisa memotivasi orang-orang lain lewat skill kita. Apa ya? Kan bebas mas. Beda dengan di televisi kita. Betul, diatur. Nah, tapi kalau di YouTube sesuai Apa yang kita mau. apa yang skill kita itu bisa disalurkan di sana seperti itu. Oke, Terus gini mas, ada nah, tambah oke, lagi mas, ada tambah lagi. Seperti itu kan kita kan, kalau saya pribadi kan saya masih muda ya mas. Saya masih muda, saya berkarya seperti ini. Nanti ketika saya tua, saya sudah menikah, ini buat cerita. Iki loh, bapakmu saya namanya Bian. Iya, luar biasa. Oke sob, berarti semua yang mereka ceritakan berdua adalah hal positif yang mereka analisa tentang YouTube kedepannya luar biasa. Intinya positif lah. Sudah beliau ceritakan gimana prediksi beliau, analisa beliau tentang YouTube ke depan. Yang mau bikin YouTube segera bikin YouTube. Yang baru mulai gas terus. Yang sudah jalan tetap harus istiqomah. Iya benar. Pokoknya. Oke, yang terakhir nih, aku ingin minta apa ya kesan atau pesan lah untuk sobat muda Indonesia biar tetap bisa kreatif lah, bukan bisa tetap kreatif, biar mereka bisa kreatif dan punya pemikiran yang luas lah ya tentang banyak hal. Bebas nih, monggo, Adin, kamu. Saya mas, jadilah seorang pemuda yang berkata inilah saya gitu. Jangan berkata inilah bapak saya. Maksudnya ini loh bapak saya kaya raya punya ini punya itu, jangan. Tapi jadilah seorang pemuda yang berkata inilah saya punya skill seperti ini dan lain sebagainya. Luar biasa, intinya adalah buktikan kalian itu besar, buktikan kalian itu mampu, buktikan kalian itu jadi leader, bukan karena orang lain atau bukan karena siapa-siapa, tapi karena diri kalian sendiri. Luar biasa. Ayo. Kalau saya seperti ini mas, simpel saja. Jadilah pemain, jangan jadi penonton. Karena seorang pemain bisa menentukan arahmu dan bagaimana caramu bisa mendapatkan gol. Tapi jika hanya pemain, hanya bisa melihat dan penonton hanya bisa melihat dan dia tidak bisa menentukan golnya. Oke, luar biasa ya. Jadilah pemain yang bisa mengarahkan banyak orang, jangan jadi penonton yang cuma bisa diarahkan banyak orang. Luar biasa ya. Betul. Jadi intinya semua yang kita bicara hari ini, ngobrol santai hari ini, ya banyak daging lah yang kita bahas tadi. Meskipun yang kita bahas tentang konten kreator YouTube, tapi yang mereka bicarakan banyak hal ya di luar itu. Tetap semangat, tetap berkarya, tetap bergerak. Jadilah orang nomor 1, jangan jadilah orang nomor 2. Oke, tetap semangat sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.